Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. PA kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama hingga ke-21. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga ke-21. Karena perikop ini panjang, saya persilahkan Bapak Ibu untuk membacanya dengan mempause video ini sehingga bisa membacanya dengan lengkap. Dan saya hanya akan membacakan sebagian dari perikop ini, yakni ayat 6 sampai ayat 11. Ayat 6 sampai 11. Bapak Ibu bisa mempause videonya dan membacanya secara lengkap. Demikianlah firman. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dituliskan oleh LAI sebagai judul dari perikop ini dalam kitab yang kita baca, ini merupakan kisah persidangan di Yerusalem. Sidang yang membahas tentang perseteruan antara pemimpin-pemimpin gereja, baik gereja-gereja yang ada di Yerusalem maupun gereja-gereja yang ada di luar Yerusalem, di luar lingkup kesukuan Yahudi. Mengingat juga kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang menyampaikan Injil kepada orang-orang di luar suku Yahudi. Maka kemudian muncullah jemaat-jemaat seperti jemaat-jemaat di Makedonia, ya. Ada jemaat Filipi, Tesalonika, lalu kemudian kita kenal jemaat di Roma, kita kenal jemaat di Korintus. Terbangunlah jemaat-jemaat di luar lingkup Yahudi, ya, secara keagamaan, secara kesukuan, dan juga secara budaya. Jadi sudah berbeda dengan etnis yang sangat berbeda, Yunani dan Romawi. Perseteruan itu berkaitan dengan satu hal yang sangat kental dalam tradisi Yahudi, ya, yaitu sunat. Bahwa orang-orang yang tidak bersunat tidak menjadi bagian dalam perjanjian antara Abraham dengan Allah. Jadi teman-teman pemimpin-pemimpin gereja yang sangat kental dengan keyahudiannya memikirkan juga saudara-saudaranya yang seiman kepada Kristus. Saya tidak bilang mereka membenci atau mereka mendiskreditkan, bukan. Tapi saya katakan mereka memikirkan nasib dari saudara-saudaranya yang seiman, dan kemudian mencoba dalam tanda kutip memaksa mereka untuk bersunat supaya mereka menjadi bagian di dalam keselamatan, menjadi bagian dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Dan inilah yang kemudian membuat konflik di berbagai tempat di gereja yang isinya itu antara Yahudi dan juga non-Yahudi lumayan apple to apple, lumayan jumlahnya agak-agak sama, ya. Itu tentu bukan di Yerusalem. Kalau di Yerusalem ya namanya bagian minor pasti akan nurut mayor. Tapi di luar Yerusalem, di jemaat-jemaat, saya ambil contoh Roma, ya. Maka kemudian kan Roma sangat kental dengan teologi yang menjelaskan bagaimana keberlakuan keselamatan itu dalam konteks kepada Yahudi dan kepada non-Yahudi, ya. Maka kan Roma itu kan mahkota teologinya Paulus lah, dalam tanda kutip bisa kita sebut seperti itu. Maka kemudian Bapak Ibu, pertentangan itu terjadi dan cukup kuat
Akhirnya diadakanlah persidangan di Yerusalem, dan di situ tentu terdapat para rasul dan juga para penatua yang memimpin gereja-gereja yang ada di Yerusalem dan di luar Yerusalem. Tentu di situ ada Paulus, ada Petrus, ya, lalu kemudian ada Yakobus, ada Barnabas, dan para rasul yang lain, ya. Tentu saja di situ memainkan peran, cuman tidak disebutkan perannya masing-masing di sini, hanya beberapa saja. Singkat cerita, mereka berdebat dan berdiskusi panjang terkait dengan hal tersebut. Lalu Petrus mengangkat suara. Petrus, kalau kita ingat, Petrus ditegur Tuhan Yesus melalui penglihatannya yang pada akhirnya dia membaptis orang non-Yahudi, ya. Pada akhirnya, karena dia ditegur, kenapa kau katakan haram kepada sesuatu yang aku ciptakan, aku sendiri tidak menyatakannya haram, kenapa engkau nyatakan dia haram, gitu ya. Luar biasa. Lalu kemudian Petrus terbuka pikirannya, ya, dibuka. Oh, berarti saya harus menyatakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dari situ kan peristiwa itu mengubahkan Petrus dari orang yang sangat konservatif, sangat Yahudi banget, bahwa keselamatan itu harus hanya bisa dicapai dengan bersunat dan sebagainya. Kemudian berbalik, bahwa saya harus terbuka menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, harus terbuka kepada yang lain. Pada akhirnya kan justru Petrus yang mengangkat pembicaraan di sidang Yerusalem. Orang yang sangat-sangat keras keyahudiannya, dipukul oleh Allah, ditegur, hatinya berbalik, berubah. Justru dia yang kemudian menjelaskan kepada teman-teman di Yerusalem dalam persidangan tentang bagaimana sebenarnya Israel itu dipilih Allah bukan sebagai bangsa eksklusif, tapi sebagai permulaan dari terpilihnya semua bangsa. Begitulah diceritakan oleh Petrus, ya. Jadi yang menjadi salah di sini adalah ketika keterpilihan itu dikunci, bahwa aku yang dipilih dan berhenti padaku. Itu yang keliru. Israel begitu, aku bangsa terpilih dan keterpilihan itu berhenti padaku. Sementara Allah menegur Petrus, lalu kemudian memberikan penglihatan kepada Petrus bahwa Allah memilih Israel sebagai bangsa yang dipilih untuk kemudian menjadi bangsa pertama. Pertama berarti ada yang kedua, ketiga. Meluas. Bahwa Injil itu diceritakan, kabar keselamatan disampaikan kepada semua manusia. Lalu kemudian ketika Petrus berkata seperti itu, Petrus juga menegur. Kalau Allah saja sama sekali tidak mengadakan perbedaan, ayat 9, di antara kita dan mereka, di antara kita orang-orang Yahudi dan mereka dan Yahudi, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman, mengapa kamu mencobai Allah? Kan gitu. Dengan meletakkan kuk pada tengkuk para murid. Kuk yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita, bahkan juga oleh kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kuk yang dimaksudkan di sini adalah Taurat. Jadi ketika seseorang disunat, itu sama artinya bahwa ia bersedia untuk melakukan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itulah yang dimasukkan sebagai kuk yang tidak dapat dipikul, ya kan? Karena Paulus menjelaskan di dalam Roma, justru di mana ada Taurat, di situ terdapat murka Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup melaksanakan hukum Taurat. Ya. Lalu kenapa ada Taurat gini-gini? Nanti kita bahas mungkin di bagian lain. Itu panjang sekali pembahasannya nanti. Tapi yang jelas, Petrus mau sampaikan bahwa Allah saja tidak membeda-bedakan. Lalu kenapa kita gitu loh? Kenapa kita mau membeda-bedakan mereka? Mendiskriminasi orang lain terkait dengan sunat dan tidak bersunat, Yahudi dan tidak Yahudi. Karena sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa
tidak ada satu orang pun yang selamat karena sunat. Tetapi semua orang diselamatkan karena dibenarkan oleh iman. Gitu. Karena Abraham menerima perjanjian dengan Allah bukan karena Taurat. Bapak Ibu bisa cek lagi. Kapan Taurat diturunkan dan kapan Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Abraham menerima perjanjian dengan Allah itu iman. Ya, iman, bukan karena Taurat. Lalu kalau kita bicara tentang sunat sebagai bentuk masuk dalam perjanjian, Paulus bertanya, mana lebih dulu? Pada saat apa orang dibenarkan ya? Gitu. Pada saat sebelum atau sesudah ia menerima sunat? Itu kan pertanyaan Paulus ya, yang sangat kritis sebenarnya di masa itu. Mana yang lebih dulu gitu loh? Mana yang terlebih dahulu? Saya diselamatkan pada saat saya sebelum menerima sunat atau pada saat saya sudah menerima sunat? Mana peristiwa yang pas ketika saya dibenarkan? Ternyata jawabannya sebelum disunat lah. Kenapa? Karena ketika saya sunat itu kan materai, pertanda bahwa simbol saya sudah menerima perjanjian dengan Allah. Bagaimana saya mau memberi diri saya disunat kalau saya tidak menerima perjanjian itu? Maka kemudian kan karena saya sudah menerima, maka saya sudah diselamatkan sekalipun saya belum disunat atau saya tidak disunat. Karena Paulus menjelaskan di sini bahwa sunat itu ada gunanya, ada dampaknya dengan satu syarat, yaitu kalau kau melakukan hukum Taurat. Kalau kau tidak melakukan hukum Taurat, sunat itu nggak ada artinya. Maka orang-orang yang tidak bersunat tapi melakukan hukum Taurat lebih berhak menghakimi orang-orang yang bersunat tapi tidak melakukan hukum Taurat. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya legalisasi, bahayanya formalitas. Ya, bahayanya formalitas. Kita akan protes terhadap hal-hal yang sifatnya ritual kelembagaan. Kita akan fokus kepada hal tersebut, padahal sebenarnya esensinya kita abaikan. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus. Bukan sunat yang menyelamatkan, tapi iman. Bukan sunat yang membenarkan, tapi iman. Maka sekalipun orang-orang tidak bersunat, tapi ia melakukan apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat, itu lebih berhak menghakimi orang-orang yang bersunat, tapi tidak melakukan hukum Taurat. Mengapa? Karena poinnya adalah berlakunya kehidupan yang taat kepada Allah itu. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita mengimani Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan sunat atau tidak disunat, hanya soal iman, dibenarkan karena iman. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya pada ayat yang ke-12 sampai ke-21, Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri di situ bagaimana setelah Paulus dan juga Barnabas menceritakan banyak mukjizat yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah bangsa lain, Yakobus mulai angkat bicara. Yakobus ini pemimpin gereja di Yerusalem, orang yang sangat disegani di Yerusalem. Ya, Yakobus saudara Yesus, bukan murid Yesus, ya, saudara Yesus. Ini adalah orang yang sangat disegani di Yerusalem. Dia adalah seorang pemimpin gereja. Ketika dia berbicara, nah berarti ini adalah bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan. Jadi dia katakan di situ, hai saudara-saudara, 13, dengarkanlah aku, katanya. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Jadi dengan memilih bangsa Israel, sebenarnya Allah mau menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi jangan eksklusif keterpilihan itu. Harus kita lihat sebagai cara Allah
saya diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama, begitu. Jangan saya diberkati untuk saya sendiri gitu, nggak seperti itu. Saya diberkati supaya saya bisa jadi berkat bagi sesama. Jadi saya dipilih untuk menunjukkan rahmat Allah atas pemilihannya atas manusia, ya, keberkenanannya untuk berdamai dengan manusia. Dipilihlah salah satu bangsanya, yaitu Israel. Bukan kemudian Israel menjadi satu-satunya bangsa yang diselamatkan gitu. Alangkah jahatnya Allah menciptakan bangsa banyak yang diselamatkan cuma satu gitu. Buat apa? Ya, kalau ada Allah seperti itu, jangan follow Instagramnya, karena dia pasti sudah tidak punya Instagram atau Facebooknya ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengambil sikap bahwa ya sudah, gak usah disunat. Ya. Kita tidak boleh, ayat yang ke-19, tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ya. Ini menjadi catatan yang penting. Maka kemudian, tapi Yakobus tetap memberikan satu syarat, karena dalam lingkungannya dari dahulu kala itu lingkungan yang sangat kental dengan penyembahan berhala. Kita tahu Yunani, Romawi, dewa-dewa ya. Yakobus berikan satu syarat, sudah silakan nggak bersunat, tapi satu syaratnya jangan memakan makanan yang sudah dicemarkan kepada berhala-berhala. Oke? Karena kemudian Paulus kan pernah katakan bahwa ya kalau terkait dengan makanan jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi Yakobus strict, tidak boleh. Apapun alasannya, jangan makan makanan yang sudah dicemarkan dengan penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari pada saat ini? Yang pertama, keselamatan itu hanya karena iman. Relasinya dengan perbuatan apa itu persoalan yang lain. Ya. Yang jelas hanya karena iman. Keselamatan itu bukan karena perbuatan. Apakah korelasinya ada? Tentu ada antara iman dan perbuatan. Tapi yang paling inti adalah di sini bagaimana keselamatan itu semata-mata hanya karena iman, bukan oleh perbuatan, bukan juga oleh sunat, dan hari ini juga bukan oleh karena baptis. Baptis tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan iman. Ya, jadi ini menjadi kunci buat kita. Poin pertama, maka jangan kemudian kita sibuk dengan ritual-ritual, sibuk dalam pengertian memperdebatkan. Kalau sibuk dalam pengertian aktif silahkan, tapi sibuk mendiskusikan, memperdebatkan terkait dengan ritual-ritual, ritus-ritus beribadah, saya rasa kita akan kehilangan esensi dari ritual tersebut gitu ya. Jadi kalau sunat itu maknanya adalah penyerahan diri kepada Tuhan, maka esensinya menjadi lebih penting daripada simbolisnya ya. Jadi kita menjadi manusia yang lebih esensial. Kemudian dalam Matius ayat 23 sampai Matius 23 ayat 23 ya, jangan kau abaikan dong inti dari Taurat itu, keadilan, kesetiaan, dan kasih itu gitu. Kau persepuluhan ada semani semua jintan kamu kasih ke Tuhan sebagai persembahan dan lain sebagainya. Ritus-ritusnya kau pikirkan, tapi yang menjadi utama dalam Taurat kau abaikan, kasih, keadilan, dan kesetiaan. Kan itu merupakan hal yang sangat disayangkan. Maka jangan repotkan diri kita dengan mendebat terkait dengan ritus-ritus ibadah. Pak, kalau berdoa harus merem atau boleh melek? Pak, kalau saya mau puasanya harus seperti apa bentuknya? Saya puasanya apa harus dari jam berapa sampai jam berapa? Pak, kalau saya berdoa itu apakah saya harus cari tempat tersembunyi yang paling sangat tersembunyi, atau saya boleh enggak karena rumah saya cuma satu ruangan ya, di situ ada suami, ada anak, di situ ada istri, ada anak, ada orang tua, saya boleh enggak berdoa di situ? Enggak, kita enggak merepotkan hal itu. Kita lihat esensinya. Jangan sibuk dengan hal-hal yang terkait dengan ritus-ritus ibadah. Lakukan yang penting esensinya. Ya, yang kedua, ya. Lalu yang pertama keselamatan hanya karena iman. Kedua, jangan sibuk dengan ritus-ritus ibadah, tapi
perhatikan baik-baik apa yang menjadi esensinya. Ya. Yang ketiga, tirulah bagaimana cara para pemimpin gereja pada masa itu menyelesaikan masalah. Dengan cara bertemu, ngobrol bareng, dan saling bertukar pikiran, berdiskusi. Jadi kalau ada orang bilang hari ini udah nggak zamannya pakai otot tapi pakai otak, sebenarnya mau dikasih tahu sudah dari dulu orang Kristen diajak untuk pakai otak bukan pakai otot, gitu. Sudah dari zamannya gereja mula-mula orang Kristen diajarkan untuk pakai otak bukan pakai otot, apalagi ngotot. Jadi belajar aja bagaimana caranya menyelesaikan masalah dari para tokoh-tokoh gereja terdahulu. Kita bisa lihat mereka duduk bareng dan sebelum sidang dimulai mereka santai ngobrol-ngobrol, mereka gabung enak gitu, meskipun kemudian pada akhirnya dalam persidangan ada perdebatan lah tentang teologinya yang berkembang, dan pada akhirnya Paulus berkompromi dengan teologinya Yakobus dan Yakobus juga berkompromi dengan teologinya Paulus, karena yang paling penting dari semua itu adalah yang keempat, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi 4 poin itu yang mungkin bisa kita pelajari pada hari ini. Dan soal aplikasi praktis, silakan Bapak Ibu boleh merenung, diskusi, dan boleh komen di comment section di bawah kalau Bapak Ibu mau ya. Komen aplikasi praktisnya apa. Jadi setelah saya belajar PA ini saya mau melakukan apa. Nah, itu silahkan dibagikan kalau berkenan di komentar di media sosial di mana saja Bapak Ibu menemukan video ini, tadi YouTube atau di WhatsApp atau di Facebook, karena yang melihat pun pasti akan terinspirasi dan terberkati dengan hasil refleksi Bapak Ibu tentang apa yang harus kita lakukan setelah kita belajar dari 4 poin yang ada di yang kita coba gali dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Begitu saja PA hari ini. Shalom.